Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andriansyah dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan. Saya berjurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Lokal A2. Baik teman-teman, hari ini saya akan memaparkan materi tentang fisiologi hewan air dengan tema sistem pencernaan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, teman-teman, sebelum kita lanjut atau mendalami lebih dalam tentang sistem pencernaan, baiknya kita mengetahui dulu apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang bekerja untuk mengolah makanan menjadi zat gizi agar dapat diserap dan digunakan untuk pertumbuhan, energi, dan aktivitas tubuh. Proses ini mencangkup pertama, ingesti atau yang disebut dengan pemasukan makanan. Kedua, digesti atau pemecah makanan. Ketiga, aborsi atau penyerapan zat gizi. Keempat, agesti atau pengeluaran sisa makanan. Baik, kita lanjut. Jalur organ pencernaan. Jadi dalam organ itu memiliki urutan dalam pencernaan. Makanan masuk melalui mulut, lalu melewati kerongkongan menuju lambung. Seterusnya di dalam lambung, makanan mulai dicerna secara kimiawi. Setelah itu, makanan masuk ke usus, tempat zat gizi diserap tubuh. Dan terakhir, sisa makanan yang tidak tercerna akan dibuang melalui anus atau lubang pengeluaran. Adapun urutan organ pencernaan. Yang pertama, ada mulut. Mulut adalah tempat pertama dalam sistem pencernaan. Di dalamnya terdapat gigi atau gillrakers, biasa disebut penyaring insang, yang membantu menangkap, menggigit, atau menggiling makanan sebelum ditelan. Fungsinya yaitu mengambil dan memulai proses mekanis makanan. Yang kedua, ada kerongkongan, saluran menuju lambung. Setelah makanan masuk dari mulut, ia melewati esofagus atau kerongkongan. Ini adalah saluran pendek yang menghubungkan mulut ke lambung. Pada ikan, kerongkongan bisa mengembang atau menyesuaikan ukuran makanan. Fungsinya ialah mengarahkan makanan dari mulut ke lambung. Yang ketiga, ada lambung. Lambung adalah tempat di mana makanan mulai dicerna secara kimiawi dengan bantuan asam lambung dan enzim. Pada ikan karnivora, lambung biasanya lebih besar karena makanan hewani lebih sulit dicerna. Fungsinya menghancurkan makanan menggunakan asam dan enzim pencerna. Selanjutnya, yang terakhir adalah usus. Setelah melewati lambung dan klorit, makanan masuk ke usus. Di sini terjadi pencernaan lanjutan dan penyerapan zat-zat gizi seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Panjang usus berbeda-beda tergantung jenis makanan. Herbivora biasanya panjang, karnivora biasanya pendek. Fungsi dari usus: penyerap atau penyerap hasil pencernaan ke dalam darah. Yang kelima, ada hati, menghasilkan empedu untuk mengemulsikan lemak. Yang keenam, ada pankreas, menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, amilase, dan protose. Enzim ini dialirkan ke usus untuk memecah makanan. Fungsi dari pankreas adalah mendukung proses pencernaan kimiawi dengan menghasilkan cairan penting. Yang terakhir, ada anus. Anus adalah tempat keluarnya sisa makanan setelah nutrien diserap oleh usus. Sisa makanan yang tidak dapat dicerna atau diserap dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Fungsi dari anus ialah membuang limbah hasil pencernaan ke lingkungan luar. Baik, di sini ada
skema gambar tentang pencernaan ikan. Yang pertama, di bagian atas ada brain, di bagian bawah ada liver, di bagian bawah juga ada pankreas. Di sini semua sistem bekerja secara normal dengan baik dan diakhiri oleh anus. Anus adalah pembuangan terakhir dari sistem pencernaan. Selanjutnya ada perbandingan. Sistem pencernaan juga memiliki perbandingan seperti herbivora. Ikan herbivora memiliki usus yang panjang dan berkelok karena makanannya berupa tumbuhan yang sulit dicerna. Mereka juga memiliki zat yang berfungsi menggiling makanan. Selanjutnya ada karnivora. Ikan karnivora memiliki usus lebih pendek dan lurus karena daging lebih mudah dicerna. Organ seperti pilorik, gasea lebih berkembang untuk membantu penyerapan protein. Dan yang terakhir ada relevan dalam budidaya. Jadi kita harus memahami sistem pencernaan yang membantu menentukan. Pertama, ada jenis pakan yang tepat sesuai jenis ikan. Kedua, jumlah dan frekuensi pemberian pakan. Yang ketiga, kondisi kesehatan ikan melalui feses dan organ pencernaan. Yang keempat, efisiensi penggunaan pakan untuk pertumbuhan yang optimal. Yang kelima, pengetahuan ini penting bagi pembudidaya agar hasil panen lebih maksimal dan ikan tumbuh sehat. Kita masuk di YouTube. Jadi kesimpulan dari sininya yaitu sistem pencernaan pada hewan air terdiri dari beberapa organ yang penting dan saling bekerja sama untuk mengolah makanan. Pemahaman tentang sistem ini sangat penting dalam perikanan dan budidaya ikan. Dengan sistem pencernaan yang sehat, maka pertumbuhan ikan akan optimal, efisien, dan menghasilkan nilai ekonomi yang baik. Mungkin itu saja materi